Udah ya? Pulang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 1 ini memiliki wawasan tentang melamar pekerjaan dalam tulisan. Kami dari kelompok 1 dalam kotakan. Saya Chan Syafira Khairunisa. Saya Nurusnya Faidara. Saya Kartika. Saya Bel Pratama. Saya Rimanur Aulia. Saya Rizka Putra. Dan ini adalah materi-materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada pendekatan melamar pekerjaan. Yang pertama itu pengiriman CV dan surat lamaran. Pastikan CV dan surat lamaran yang akan kamu berikan itu sesuai dengan posisi yang akan dilamar. Yang kedua itu riset perusahaan. Lakukan riset yang mendalam tentang perusahaan yang kamu akan lamar sebelumnya. Yang ketiga itu ada jaringan atau networking. Berhubungan dengan orang-orang di industri yang sama dapat membuka peluang yang tidak terdaftar secara publik. Yang keempat itu melamar secara langsung. Jika memungkinkan, kunjungi perusahaan dan tanyakan tentang peluang kerja. Yang kelima itu menggunakan platform pencarian kerja. Gunakan situs pencarian kerja seperti LinkedIn, Jobstreet atau Indeed untuk menemukan lowongan yang sesuai dengan kualifikasi. Yang keenam itu persiapan wawancara. Siapkan diri untuk wawancara dengan mempelajari pertanyaan umum dan berlatih untuk menjawabnya. Yang ketujuh itu mengikuti pelatihan atau kursus. Tingkatkan keterampilanmu. Kalau kamu punya keterampilan dengan mengikuti pelatihan atau kursus yang relevan dengan bidang yang kamu minati. Terus juga ada juga yang disebut dengan AIDA. AIDA itu singkatan dari attention atau perhatian, yaitu interest atau minat, yang ketiga itu desire atau hasrat, yang keempat itu action atau tindakan. Nah, attention ini adalah pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau lembaga pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembaca. Yang kedua itu interest. Pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga itu desain. Desain ini adalah pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa yang sudah dituliskan dalam surat tersebut. Yang keempat itu ada action. Pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu berkaitan dengan harapan atau keinginannya dalam menulis surat tersebut. Oke, berikutnya ada surat lamaran pekerjaan. Di sini ada pengertian. Nah, sebenarnya teman-teman, itu perlu diperhatikan karena menyangkut pautkan dengan ketelitian dalam penulisan kita sendiri ya. Nah, pengertian dari surat lamaran pekerjaan yaitu dokumen resmi yang dibuat oleh pelamar kerja untuk melamar suatu di posisi perusahaan. Nah, fungsinya juga yaitu untuk kesempatan pertama mau pelamar untuk membuat kesan yang baik di hadapan HRD atau pemberi kerja. Jadi di dalam surat lamaran itu berisi kayak minat kita dalam kerja, terus keseriusan dalam kerja, itu bisa dibuat lebih teliti lagi dalam penulisannya. Kemudian ada poin penting dalam surat, yaitu menyertakan informasi diri, posisi yang dilamar, alasan melamar, dan kompetensi dilamar. Berikutnya ada struktur tips penulisan, yaitu pembukaan yang berisi salam dan tujuan surat. Kedua ada paragraf pertama yang berisi perkenalan diri dan posisi yang dilamar. Yang ketiga itu ada paragraf kedua, jelaskan kualifikasi, pengalaman, dan keunggulan. Yang keempat ada paragraf ketiga, penutupan dengan kesediaan untuk wawancara. Dan yang terakhir itu tanda tangan, nama lengkap dan kontak. Nah, tipsnya yaitu gunakan bahasa formal dan sopan, pastikan tata bahasa rapi dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga itu ada sesuaikan isi dengan posisi yang dilamar. Nah, ini isinya ada tips melamar pekerjaan. Itu ada yang harus dilakukan. Itu yang pertama ada tips melamar pekerjaan itu ada yang bisa dilakukan tuh memiliki menganalisis dengan kualifikasi. Artinya kamu melamar tuh di tempat yang sesuai dengan minat bakat kamu dan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Yang
kedua, dan tunjukkan sikap profesional. Jadi misalnya kamu lagi udah ngasih surat lamaran kerja, terus kamu dipanggil interview, kamu harus menunjukkan sikap profesional yang menunjukkan bahwa kamu bisa bekerja dengan profesional. Yang ketiga, tuliskan hal yang menarik perhatian HRD. Jadi di dalam CV kamu tuh tulis hal yang menarik perhatian HRD, misalnya kemampuan kamu dalam bekerja dalam tim, terus kalau kamu bisa menyelesaikan masalah, kayak gitu-gitu. Terus habis itu lakukan riset perusahaan. Misalnya kamu udah dipanggil interview gitu, sebelum kamu dipanggil interview, sebaiknya kamu melakukan riset perusahaan. Kayak misalnya perusahaan itu dulunya apa, bergerak di bidang apa, wawasannya jaringannya tuh seluas apa, kayak gitu. Terus ada manfaatkan networking ini, kayak misalnya kamu punya teman yang bekerja di misalnya kamu punya teman kayak gini, apa sih bahasa ininya, bahasa sehari-harinya yang dalam kayak gitu. Terus habis itu manfaatkan networking ini bukan kayak kamu misalnya masak gitu, kayak masak tapi kamu ngelamarnya jadi apa? Jadi kayak gitu, misalnya atau kayak bukan di ranah kalian gitu lah. Terus yang jangan dilakuin tuh kayak melamar pekerjaan di luar kemampuan. Misalnya kamu nggak bisa potong daging tapi kamu melamar jadi koki, nah nanti kayak gitu, nanti jadinya aneh. Terus dia harus lamaran tidak menarik. Ya itu kayak tadi udah dijelasin kan ya surat lamarannya. Terus kurang profesional di media sosial. Biasanya HRD itu ngelirik, misalnya kalau HRD itu ngeliat media sosial kamu dulu sebelum atau sesudah kamu di interview. Jadi yang harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Ya, terus berbohong tentang pengalaman kerja. Kalian memalsuin kalian pernah bekerja di mana selama berapa tahun gitu, jangan ya teman-teman. Terus melamar banyak posisi di satu perusahaan. Misalnya di situ perusahaannya lagi ngebuka jadi apa ya? Jadi manajer, jadi HRD, jadi guru store gitu. Terus kalian lama tiga-tiga itu jangan ya. Terus yang terakhir ada bersikap arogan. Misalnya lagi mau di interview gitu, terus tiba-tiba kalian ngamuk-ngamuk karena lama dipanggilnya atau stres gitu. Selanjutnya resume atau kurikulum vitae. Resume dan CV adalah dokumen yang berisi informasi tentang latar belakang, pengalaman, dan keterampilan seseorang. Resume adalah dokumen singkat yang berisi rangkuman pengalaman, kualifikasi, dan prestasi seseorang di bidang tertentu. CV adalah dokumen yang berisi informasi lengkap tentang pengalaman, kualifikasi, dan prestasi seseorang, termasuk latar belakang pendidikan, pengajar, dan pengalaman penelitian. Beberapa tips untuk menulis resume dan CV yang baik adalah: yang pertama, struktur. Resume dan CV harus terstruktur dengan baik, mudah dibaca, dan tidak terlalu panjang. Yang kedua, gunakan bahasa yang formal dan profesional. Hindari bahasa gaul atau slang. Yang ketiga, informasi. Tuliskan informasi yang valid dan penting. Komponen-komponen yang ada dalam resume atau CV antara lain data pribadi, yaitu nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Pendidikan, nama sekolah atau universitas, jurusan, tanggal lulus, dan IPK. Yang terakhir itu pengalaman kerja, keterampilan, dan penghargaan dan pencapaian. Oke, dari yang udah berjelasin ada beberapa masalah dalam penulisan resume. Ini adalah masalah penulisan resume yang pernah terjadi. Poin pertama ada resume terlalu panjang. Resume yang panjang dan penuh detail bisa membuat pembaca jenuh dan sulit menemukan informasi penting. Dan fokus pada poin-poin utama yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Poin kedua ada resume terlalu singkat. Sebaliknya, jika resume terlalu singkat, perekrut mungkin merasa kurang mendapatkan gambaran tentang kualifikasi dan pengalaman kamu. Pastikan untuk memberikan informasi yang cukup tapi tetap relevan. Yang ketiga, format penulisan tidak rapi atau sulit dibaca. Resume yang rapi dan mudah dibaca akan lebih menarik perhatian perekrut. Format yang berantakan atau sulit dibaca bisa membuat perekrut kesulitan menemukan informasi penting, dan ini bisa memberikan kesan yang kurang profesional. Yang keempat, ada terlalu banyak kalimat yang rumit.
Menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan kompleks bisa membingungkan pembaca. Cobalah kamu untuk menulis dengan bahasa yang jelas dan langsung agar bisa tersampaikan dengan mudah. Poin kelima, ada banyak kesalahan ketik atau tulis atau yang bisa kita sebut typo. Kesalahan kecil seperti typo atau kesalahan tata bahasa bisa membuat resume terlalu kurang profesional. Sebelum mengirimkan resume, pastikan untuk memeriksanya dengan teliti atau minta bantuan orang lain untuk mengoreksinya. Yang keenam, tidak menyampaikan tujuan secara jelas. Resume yang tidak menunjukkan tujuan atau bidang yang diminati bisa membuat perekrut bingung dengan minat dan arah ke karirmu. Tambahkan ringkasan singkat atau objektif yang menunjukkan keinginan kamu dalam bidang pekerjaan yang dilamar. Poin ketujuh, melebih-lebihkan kemampuan atau pengalaman. Meskipun penting untuk tampil percaya diri, berlebihan dalam menunjukkan keyakinan atau kemampuan bisa terkesan tidak realistis dan mengurangi kepercayaan perekrut. Tampilkan kemampuan dengan jelas, tapi tetap jujur dan tidak berlebihan. Dan poin yang terakhir, tidak jujur dengan keterampilan yang dimiliki. Menyatakan keterampilan yang sebenarnya tidak dikuasai bisa berdampak buruk jika ketahuan. Apalagi jika keterampilan tersebut diuji. Lebih baik menampilkan apa yang memang kamu kuasai dan memberikan bukti nyata atau pengalaman yang relevan. Selanjutnya, dari yang kita perjelaskan nantinya, apakah ada pertanyaan dan diskusi yang ternyata? Apakah teman-teman mau bertanya? Sesi pertama 3 orang ya. Nama saya Tania. Saya ingin bertanya bagaimana cara menonjolkan pengalaman kerja yang minim dalam surat lamaran kerja. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Lizana Syafudina. Pertanyaannya, apa bisa CV dapat mengajukan kredit ke bank? Apa benar CV dapat mengajukan kredit ke bank? Ya, ini bertanya teman-teman, perkenalkan nama saya Dede Sukarudin dengan NPM 324 Jadi pertanyaannya apa yang sebaiknya tidak dicantumkan dalam surat lamaran? Bisa kamu kembangkan selama magang atau kuliah. Terus yang kedua itu sertakan pengalaman relevan. Cantumkan proyek atau kegiatan yang mendukung. Contohnya kayak selama kuliah saya aktif dalam organisasi mahasiswa dan berhasil memimpin proyek sosial yang meningkatkan kemampuan manajerial saya. Yang ketiga itu tunjukkan antusiasme untuk belajar. Contohnya itu kayak saya tertarik atau saya sangat antusias untuk berkontribusi di perusahaan bapak atau ibu gitu. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih sih Pak. Dulu ya teman-teman. Jadi untuk izin menjawab pertanyaan dari Dede ya tadi. Pertanyaan itu apa yang sebaiknya tidak dicantumkan dalam surat lamaran ya. Jadi hal sebaiknya yang tidak dicantumkan itu dalam surat lamaran. Yang pertama ada informasi pribadi. Jadi informasi pribadi itu yang tidak relevan seperti status pernikahan, agama, atau preferensi politik gitu. Terus yang kedua itu ada gaji yang diharapkan kecuali diminta dalam iklan lowongan itu tidak baik dicantumkan dalam surat lamaran. Kemudian yang ketiga itu ada pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja negatif atau alasan meninggalkan pekerjaan sebelumnya kayak alasan resign dari pekerjaan sebelumnya itu alangkah baiknya tidak untuk digunakan dicantumkan dalam surat lamaran seperti itu. Jadi yang keempat ini ada kesalahan penulisan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, banyak yang perlu diperbaiki atau yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran, terutama dalam tulisan yang rapi atau menggunakan bahasa yang pas itu harusnya lebih diperhatikan lagi. Karena itu akan menjadi poin plus untuk HR yang merekrut sebagai karyawan atau calon pekerja di situ. Terus kemudian ini ada yang kelima, yaitu ada penjelasan yang bertele-tele. Jadi kalau bisa itu to the point dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu. Jadi HR pun melihatnya jadi lebih paham apa yang ingin disampaikan seperti itu. Sudah cukup, Dede? Terima kasih. Ya.
Mengapa dalam menulis surat lamaran pekerjaan disarankan menggunakan tulis tangan? Padahal lebih efisien untuk mengetik, di mana zaman sekarang sudah berkembang di era digitalisasi. Kan efisiennya diketik ya daripada ditulis. Tapi kan kalau misalnya kita ntar HRD itu melihat kita tuh serius apa enggak mau ke pekerjaan ini tuh, kalau keseriusan kita tuh ntar niat kan itu kan usaha, ada kita nulis, kita berusaha, kita effort, terus jadi HRD itu melirik, oh ini anak-anaknya punya usaha, punya effort, jadi ada kelihatan serius mau ambil kerjaan ini. Oh iya, poin plusnya boleh saya tambahin ya. Jadi kalau yang saya tahu itu kenapa HR itu menyarankan untuk menulis tangan dibanding ketik. Sebenarnya itu kita bisa melihat secara tidak langsung, kita bisa membaca sikap cara kerja kita itu dalam tulisan. Itu gimana dengan cara rapinya atau gimana sikap itu dalam menangani kerjaan tersebut, itu bisa kita nilai langsung dalam tulisan tangan tersebut. Seperti itu. Ya, gimana Raja? Itu yang gue butuh itu. Iya, kita pulang aman gak baik. Itu kita harus mempunyai persiapan yang matang. Jadi nggak salah-salah. Gue butuh kerja, gue harus selamat sekarang langsung. Kita tuh ya harus nyusun CV dan surat lamaran yang efektif. Terus kita harus ngerti kita tuh mau ngelamar jadi apa, apakah itu sesuai sama diri kita. Jangan asal-asalan yang kata Tika bilang tadi. Jangan salahkan kalau kita nggak bisa ngomong lagi, kenapa jadi chef? Terus komunikasi yang baik tertulis maupun verbal itu penting banget untuk membangun kesan positif. Apalagi kayak first impression kan. First impression yang baik itu sangat penting. Apalagi karena kalau misalnya first impression jelek, HRD ini bakal lihat kayak itu tuh menutup potensi diri kita. Kalau baik di awal gimana? Gimana? Baik di awal Nah, itu namanya sikap profesional. Kita mau jahat atau jelek, kalau kerja ya harus profesional. Harus ngelakuin. Ya. Nah, terus pas interview. Iya, emang dia orang jahat, Pak. Dia Pak emang pribadinya jahat. Iya. Ngomong aja, Pak. Dan juga kalau lagi interview itu kita harus profesional dan etis. Jadi kayak kalau kata Arya tadi nggak boleh pakai bahasa slang gitu, kayak gue mau ngelamar nih di tempat kerja lo, nggak boleh. Itu kita tidak ada etika kalau kayak gitu. Terus follow up setelah wawancara juga. Gimana? Apa? Tadi kata apa ya kalau bosnya teman kita sendiri? Jangan beda Kan udah dibilang itu namanya sikap profesional dan bekerja itu penting banget Tapi walaupun. kalau kata bosnya ya udah kita Banyak tahu. Ya. Dan terus networking itu tuh penting banget. Apalagi buat kita nyari kerjaan yang bagus harus punya networking juga yang luas. Makanya kita harus profesional karena itu menambah value diri kita sendiri. siap. Jadi sikap profesional kita itu memperbesar kesempatan mendapat pekerjaan yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai tips melamar pekerjaan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.